kasih, ada yang kita pikir miskin. Rupanya waktu kita tanya ke kanan kiri, rupanya dia kaya. Nah, kalau sudah begini kejadiannya, ya, jadi disebutkan iza dafa'an ila man zahiruhu al-faqra aw yadunnuhu faqiran fabana ghaniyan. Ada yang zakat dikasih ke fakir, ternyata dia bukan fakir, salah target. Kasihnya fabana ghaniyan, ternyata dia orang kaya. Nah, ini yang penting ditanamkan kepada orang-orang kaya yang berhati miskin. Nah, maka baik bagi zakat fitrah kurang kaya. Oh, menyo kebega karu. Yuja abet bak malam Senin, malam Selasa. Ini ngaji nak mau, semua nak mau, yang penting protes. Nah, ini yang paling parah sekarang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum bolehkah memberi zakat kepada selain mustahik zakat. Di luar kelompok yang 8, apakah boleh kita memberi zakat atau tidak? Dan jumhur ulama mengatakan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan memberikan zakat kepada selain daripada kelompok yang 8. Tidak boleh untuk pembangunan masjid, untuk pesantren, untuk pembangunan jalan, sekolah, atau apapun bentuk pembangunan, atau untuk menyiapkan urusan jenazah, untuk membangun rumah sakit, tidak dibolehkan dengan zakat. Karena alasan jumhur ulama, Allah telah membatasi 8 kelompok itu dengan memakai kalimat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kalimat innama bermakna lil hasr, yaitu membatasi. Jadi kalau Allah sudah pakai innama, maka tidak boleh keluar dari 8 kelompok itu. Nah, ini pandangan jumhur ulama. Jadi berikan zakat ya kepada 8 golongan itu. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana seandainya berapa kadar masing-masing mustahik zakat tersebut. Berarti dari 8 kelompok sekarang yang tersisa hanya 7 kelompok, karena budak sudah tidak ada. Dulu ada zakat yang boleh diberikan kepada budak yang akan membebaskan dirinya. Sekarang sudah tak ada, maka hanya 7 kelompok.
Nah, jadi maksudnya apakah dibagi 1/7? Kalau tersisa 7 kelompok, apakah semuanya mendapatkan 1/7? Ya. Jadi maksudnya jatah masing-masing semuanya dapat 1/7. Ini kalau 7 kelompok ini berarti amil juga dapat 1/7. Nah, ternyata jawaban ulama tidak begitu. Diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan dibagi 7, ada harta zakat 700 juta. Langsung dibagi 7. Dan itu akibatnya amil yang berjumlah 5 orang dapat jatahnya besar-besar, sedangkan fakir miskin yang 200 orang karena cok dari jatah 1/7 itu mereka dapatnya kecil-kecil, dan itu sudah melanggar tujuan zakat. Jadi bukan begitu, semuanya diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau jumlah fakir miskin banyak, maka dibesarkanlah persen untuk mereka. Lalu kemudian khusus untuk amil, ini disebutkan, sepakat para ulama menyebutkan khusus untuk amil ala annahu yadfa' ilaihi al-imam biqadri amalihi. Dia dibayarkan hanya sesuai dengan kerjanya. Jadi kinerja yang menentukan jatah amil. Berat kerjanya, jauh perjalanan untuk dia pergi menyalurkan zakat atau mengambilnya, maka sebesar berapa besar kebutuhan itulah yang dibayarkan ke amil. Tapi kalau amil cuma duduk mengumumkan di menasah nama fulan-fulan tolong hadir ke menasah, dia tidak kutip ke rumah, dia tunggu di kantor Baitul Mal contohnya, lalu ketika didistribusikan pun dia panggil kembali, dia umumkan semua orang miskin yang berada di kampung tolong datang ke kantor jam sekian, jam sekian. Berarti kan kerja amil kan ringan, maka ya cocokkanlah bayarannya. Berarti itu tidak ada transportasi. Kalau dulu amil dulu di masa Nabi, pertama mereka pergi ke rumah-rumah mengutip, kutip bawa pulang ke Baitul Mal. Setelah dihitung berapa jumlah semua dengan database yang ada di tempat itu, lalu kerja lagi, distribusikan lagi, pergi ke rumah-rumah membagikan kepada fakir miskin. Nah, itu kerjanya ya, berat, dengan unta, dengan kuda setiap hari ya. Nah, itu disesuaikan, berarti besar jatahnya. Nah, jadi itu untuk amil. Jadi jangan sampai amil dapat 1/7 karena dibagi 7, tapi jumlah persennya besar sekali karena jumlah orangnya cuma sedikit, sedangkan fakir miskin cukup banyak, jadi kecil-kecil. Kaya amil daripada fakir miskin. Padahal tujuan zakat adalah memenuhi hajat kehidupan. Jadi ini disesuaikan. Makanya dibuat di sini yang terhutang, yang terlilit hutang pun itu dibayarkan sesuai dengan jumlah hutangnya. Ya, boleh dibayar sekali, boleh beberapa kali dengan zakat. Kemudian yang ibnu sabil, orang yang sedang di dalam perjalanan, maka dia pun dibayarkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, begitu pembayaran zakat. Berarti kesimpulannya dibayarkan dengan cara menghitung kebutuhan masing-masing orang tersebut, karena harus dikelompokkan. Yang fakir itu lebih butuh daripada yang miskin. Jadi yang fakir merempok terduh ribu, maka yang miskin boleh dapat 70.000. Nah, contohnya begitulah ya. Jadi itu fleksibel, lihat kondisi di lapangan. Dan bicara amil, makanya salah satu syarat amil
faham fikih zakat, bukan dekat dengan pemerintah. Syarat amil itu faham fikih zakat, bukan karena kedekatan dengan MK. Jadi jangan sampai gara-gara paman di MK mandung juga amil. Jadi jangan sampai begitu. Baik. Berikutnya, apa hukumnya memberikan zakat? Apa hukumnya memberikan zakat kepada orang yang meminta, tapi sebenarnya dia tidak layak? Jadi kita sudah faham zakat itu tidak boleh diberi kecuali kepada 8 kelompok. Yang ada tersisa sekarang 7 kelompok. Nah sekarang ada orang datang ke kantor, ngejauh kantor, misal Baitul Mal Gampung, jauh kantor gelakai zakat, dia minta zakat. Dia bilang saya orang berhak pekan nanlung hanaruh, lung kan berhak sih menerima zakat. Dia lapor, dia komplain ke kantor untuk minta zakat. Ini yang model menghadapi orang begini. Wa alimal imam. Jadi ada orang yang sa'ala zakat, barang siapa yang meminta untuk diberikan zakat. Wa alimal imamu annahu laisa mustahiqqan. Sedangkan pemerintah atau pak kecil di sini, imam ini pak kecil atau kepala Baitul Mal, dia tahu bahwa orang itu bukan orang yang berhak menerima zakat. Jadi tidak masuk dalam 8 kelompok tadi. Dia tahu langsung ni orang kok maksa-maksa minta zakat padahal dia tidak berhak, maka lam yajuz lahu sarfuz zakah ilaihi, maka tidak boleh pak kecil atau kepala Baitul Mal atau tengku umum tidak boleh memberikan zakat kepadanya, tidak boleh. Wa in alima istihqaqahu, kalau seandainya pemimpin tahu bahwa orang tersebut berhak tapi tidak terdatang, maka jaza as-sarfu ilaih, baru boleh memberikannya. Jadi kalau begitu, kalau ada orang datang meminta zakat, maka itu harus diselidiki lebih dahulu. Jadi biasanya orang kan datang baik pribadi maupun dengan proposal. Kalau dia datang pribadi, jangan langsung kasih kalau kita tidak yakin dia termasuk dalam 8 kelompok. Ya biasanya kan menyewa pak kecil, imam kan tahu siapa penduduknya. Rupanya betul-betul orang miskin ini tidak masuk ke dalam data penerima zakat. Jadi setelah dicek penerima zakat tidak ada nama beliau, lalu si miskin ini minta. Kalau betul-betul sudah tahu bahwa dia berhak, maka wajib kasih. Kalau betul-betul sudah tahu. Jadi ada kesilapan pada pendataan. Tapi kalau seandainya ni orang tak tahu tinggal di sudut mana, tiba-tiba datang ke kantor minta zakat. Karena kadang-kadang kita tak semua penduduk kampung kita kenal, apalagi yang jarang ke musala. Karena musala itu mempersatukan, mengikat hatinya salat jemaah. Ini ada yang tinggal di kampung, kadang-kadang kita tidak tahu pun, di masjid tidak pernah hadir, di musala tidak pernah hadir, ada acara walimah pihak hadir, apalagi gotong royong cik hadir juga, tidak pernah hadir, tidak tahu pun. Merempak datanya kah pak tingai ke hai kampung ro ni tingai, berarti tak pernah ini, tak pernah bergaul dengan masyarakat. Misal tiba-tiba datang minta zakat, ini harus dicek dulu, cek, recheck, investigasi, tanya sama orang, betulkah dia masuk ke dalam 8 kelompok yang disebutkan oleh Allah. Kalau tidak masuk, tidak boleh kasih. Nah sekarang kadang-kadang muncul masalah, karena
ketika kita tidak beri, kadang-kadang menimbulkan fitnah. Dia akan menyebarkan berita ke orang, masa Long haibi, Long kan kasih, masa saya tidak dikasih, saya masuk dalam fakir menghadapi nak dikasih zakat, orang lain semuanya dapat, tetangga saya dapat. Nah, yang begini itu kita harus memberitahunya, depending, bukan tak dikasih, depending untuk diselidiki. Karena sekarang Pak, yang mengaku-ngaku miskin banyak. Orang kaya pun mengaku miskin karena hatinya miskin, ya, orang kaya pun mengaku miskin. Makanya betul-betul harus diselidiki, baru boleh diberikan. Baik, itu permasalahan yang tentang pemberian kepada orang yang meminta. Nah, kemudian baru kita masuk ke bab tentang syurutul mustahiqin, yaitu syarat-syarat orang yang berhak menerima zakat. Jadi ini akan dibicarakan siapa saja dan apa saja kriteria orang yang berhak menerima zakat. Kalau tidak masuk ke dalam kriteria ini, berarti masuk ke dalam golongan orang yang haram menerima zakat. Jadi kalau bahasa lebih mudahnya, ini akan membahas tentang golongan orang-orang yang diharamkan menerima zakat. Tidak boleh terima zakat karena bisa menimbulkan dosa. Nah, siapakah mereka? Yang pertama, yang syarat pertama, ayyakuna faqiran wal miskin. Orang yang berhak menerima zakat itu masuk secara umum, masuk golongan orang-orang yang fakir atau miskin. Dan ini ingin membuat sebuah pernyataan bahwa orang kaya tak boleh terima zakat. Jadi orang pertama yang haram terima zakat adalah orang kaya. Jadi bukan makruh terima zakat, haram terima zakat. Orang kaya tidak berhak dan tidak boleh mengambil zakat. Walaupun ditawarkan pun, kalau dia tahu dirinya berada di posisi yang standar dia bahwa dia kaya, maka haram untuk menerima zakat. Yang boleh terima zakat dari kalangan orang kaya itu hanya 5 orang kaya. Ini sudah pernah kita sebutkan hadisnya. Jadi golongan pertama tidak boleh terima zakat orang kaya. Yang boleh terima zakat dari kalangan orang kaya hanya 5 orang kaya. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi, la tahillu sadaqah lil ghani illa li khamsah. Tidak boleh memberi zakat kepada orang kaya kecuali hanya 5 golongan orang kaya yang boleh terima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Siapa dia? Pertama, li'amil, orang kaya yang masuk dalam struktur atau amil. Jadi dia masuk menjadi amil, ditetapkan menjadi amil. Nah, itu walaupun kaya, tapi karena dia orangnya alim, faham fikih zakat, dimasukkanlah ke amil. Ini dia dapat zakat dari jatah amil walaupun kaya, dibolehkan. Yang kedua, aw rajulun ishtaraha bimalih, yaitu orang yang budak yang kaya yang ingin membebaskan dirinya. Jadi dia punya uang, kita anggap dia termasuk kaya. Dia ingin membebaskan dirinya, maka tetap boleh dibantu dengan zakat. Yang ketiga, aw ghazin fi sabilillah, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam pasukan jihad fi sabilillah. Jadi dia orang kaya, tapi karena ikut berperang, maka dia tetap berhak menerima zakat walaupun kaya. Kemudian li gharib, yaitu orang-orang yang
yang kaya tapi terlilit hutang. Artinya orang yang terlilit hutang walaupun dia kaya karena dia mengurusi suatu perkara kemaslahatan umum. Contohnya ada orang kaya menghabiskan harta supaya kampung mendamaikan dua suku atau dua kubu yang bertikai di kampung, sampai habis peng bak kepada me urang kampung, habis uang dia ni sehingga dia terlilit hutang. Maka orang kaya itu tetap boleh menerima zakat. Yang kelima, au miskinun tasaddaqa alaihi minha fa ahda minha li ghani, yaitu orang kaya yang memberikan zakat kepada orang miskin, lalu orang miskin itu memberi hadiah kembali kepada orang kaya tadi. Jadi dia kasih zakat kepada miskin, lalu si miskin ni ingin berterima kasih, lalu dia memberikan sesuatu dari uang zakat itu, dia ambil sedikit, dia hadiahkan sebagai tanda terima kasihnya. Maka berubah zakatnya, berubah menjadi hadiah dari tangan miskin kepada orang kaya. Yang peng takutnya cik, maka dibolehkan untuk diterima oleh si kaya. Jadi cuma itu yang boleh dari kalangan orang kaya yang menerima zakat. Makanya hati-hati menerima zakat sedangkan keadaan kita kaya. Siapa yang disebut kaya? Ada beberapa kategori dalam penjelasan para ulama. Kalau mazhab Hanafi mengatakan yang disebut kaya adalah orang-orang yang hartanya mencapai nisab. Jadi dia ada rezeki, kalau dihitung mencapai nisab. Ya, nisab baik emas. Kalau dia punya kambing, dia ada 30 ekor kambing. Kalau dia punya toko, kena zakat. Kalau dia sebagai PNS, maka gajinya termasuk gaji yang masuk dalam keadaan nisab. Atau apapun, kalau digabung hartanya dia juga bisa mencapai nisab contohnya, maka orang tersebut tidak boleh menerima zakat. Itu menurut Hanafi. Kalau menurut Maliki, yang mempunyai harta berkecukupan, sekira-kira dia masih bisa hidup setahun, maksudnya untuk tahun itu dia tidak mikir. Dan sekarang kan banyak yang model begini. Artinya kita jadi pegawai negeri itu dah tidak mikir. Itu artinya tidak mikirnya, maksudnya tiap-tiap bulan keluar gaji, tiap-tiap bulan keluar gaji, sambil duduk-duduk dah kerau ro Sabtu Minggu tak jak dumho tibi kerau gaji, keluar sendiri gaji. Jadi apalagi nanti ditanggung uang pensiunnya. Yang model-model begini dalam hitungan setahun pun dia masih aman hidup untuk dirinya. Apalagi yang gajinya sudah besar-besar, maka ini masuk golongan kaya. Kalau menurut Syafi'i, man kana indahu al-kifayah fi umrihi al-ghalib wa huwa isnani wa sittuna sanah, yaitu orang-orang yang mampu dan yakin dirinya berkecukupan sampai pada umur lanjut pun dia yakin bahwa dia masih sanggup hidup dengan kekayaannya. Artinya ya seperti cerita tadi juga, gaji per bulan keluar. Di sini disebutkan, Imam Syafi'i menyebutkan umurnya sampai 62 tahun pun dia masih yakin bahwa dia akan hidup dalam keadaan aman. Nah, artinya kalau kita simpulkan, maka orang kaya itu kalau disesuaikan dengan zaman, maka itu orang-orang yang yakin dirinya hidup dalam kenyamanan, tidak merasa kekurangan. Kalau tidak merasakan permainannya hati, ini betul-betul ada harta, dia hidupnya itu melebihi. Artinya kita mudah, pikiran kita itu kalau merencanakan sesuatu mudah. Mau pergi umrah, tinggal musyawarah sama istri, kayak mana nih kita pergi umrah tahun depan. Jadi tahun depan pun begitu mudah dia memikirkan untuk pergi.
50 juta mudah baginya keluarkan. Nanti bulan depan, ini bulan 12 kita mau kemana? Ini anak-anak masih belajar, bulan 9, bulan 12 libur. Itu nanti dia sudah mulai mikir nih, ini kita kemana nih? Ini dia carilah travel yang ada pergi ke 3 negara. Mudah bagi dia merencanakan itu. Pergi ke 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Kalau sudah ke situ pun nanti mudah bagi dia mau beli apa. Ini semua level-level begini. Ini disebut orang kaya. Tidak terbeban hidupnya dengan hartanya, dimudahkan Allah. Nah, yang kalau kita merasa bahwa kita sudah sampai pada tahap ini, kendaraan ada, rumah nyaman, besar, kulkas bahkan sampai 3 pintu, kulkas nah yang belum 2 pintu, nyan baik terima zakat. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam perbuatan yang dilarang menerima zakat. Kenapa tidak boleh kasih zakat kepada orang kaya? Karena zakat itu tu'khazu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya. Wa turaddu ila fuqaraihim, diberikan kepada fakir miskin, bukan disuruh kembalikan ke orang kaya. Itu hadis Nabi. Nabi kirim surat ke Muaz bin Jabal, Muaz di Yaman, ambil zakat dari orang kaya, kembalikan ke fakir, jangan dikembalikan ke orang kaya. Nah, yang kedua, zakat itu wajib, maka itu harta wajib. Jadi hati-hati menerima harta yang wajib diberikan ke 8 kelompok. Datang kita tidak masuk ke dalam 8 kelompok itu, langsung kita terima, berarti telah terjadi pelanggaran syariat. Makanya Bapak Ibu, ada pembahasan catatan atau catatan kecil pembahasan, bagaimana kalau sudah kita kasih, ini panitia kasihnya ke orang kaya, baik zakat fitrah maupun zakat harta, atau waktu kita kasih seakan-akan dia bukan orang kaya, tapi ternyata ketahuan bahwa dia ternyata kaya. Jadi ada 2 model, ada yang sudah kasih, ada yang kita pikir miskin. Rupanya waktu kita tanya ke kanan kiri, rupanya dia kaya. Nah, kalau sudah begini kejadiannya, jadi disebutkan iza dafa'an ila man dhahiruhu al-faqra aw yadunnuhu faqiran fabana ghaniyan. Ada yang zakat dikasih ke fakir, ternyata dia bukan fakir, salah target. Kasihnya fabana ghaniyan, ternyata dia orang kaya. Aw dhannuhu musliman fabana kafiran. Itu sama seperti memberikan kepada seorang muslim, ternyata kafir. Nah, kalau sudah salah begini, maka lam yajuz zalika 'anil fardi wa yajibu radduha minhu. Kalau sudah salah kasih, maka wajib ditarik kembali. Dalam pandangan mazhab Malik, Syafi'i dan Hambali, wajib tarik kembali. Kenapa wajib tarik kembali? Li'annahu daf'u al-wajib ila ghairi mustahiqqih. Karena dia telah memberikan harta yang wajib, harta zakat itu harta wajib, kepada yang bukan berhak. Sama seperti dia memberikan harta zakat kepada orang kafir yang dikira muslim, maka wajib tarik kembali. Sama juga seperti orang yang berhutang, lalu sudah dibayarkan hutangnya, ternyata lebih. Waktu kita bayar udah lebih, hutang kita sama dia 10 juta, waktu kita bayar sudah 12 juta, maka begitu kita sudah salah hitung, kelebihan itu tidak dimaafkan. Artinya kelebihan itu tidak bisa dianggap bahwa kan udah kasih, kalau udah kasih tidak boleh tarik. Enggak. Apa yang sudah jelas salahnya, maka wajib ditegakkan kembali, maka tarik balik 2 juta itu. Begitulah kiasannya. Jadi
kalau sudah memberikan zakat kepada orang kaya atau salah target, mengira orang kaya, mengira orang miskin ternyata kaya, maka wajib ditarik kembali. Ini kejadian ini paling banyak kapan Pak? Waktu bayar zakat fitrah. Waktu bayar zakat fitrah, yang kenyau kejadian. Orang kaya kasih zakat fitrah. Waktu dibagi besok, kan merempak lah Om Ji. Terima. Pertama bisa jadi hana malai. Yang kedua panitia mungkin pun tak faham. Dan ini zakat itu wajib. Kalau zakat harta wajib, itu tidak boleh main-main dengan harta yang wajib. Seharusnya orang kaya waktu dihantarkan zakat fitrah itu menolaknya. Oh baik kena ulung hana hak terima zakat. Dan seharusnya panitia tidak boleh hantar. Saya pernah tanya, apakah je lagi nyaman? Zakat fitrah seharusnya untuk 8 kelompok paling utama. Kalau zakat fitrah itu paling utama fakir miskin, karena menghidupi hari rayanya, supaya ada beras, ada harta. Jadi kenapa kok bisa dibagi satu kampung zakat fitrah? Saya tanya-tanya, hana supaya baik karu kampung. Hai dah dengar tu odai pegah nyoi pegah haji. Karena hai dengar, karena enak tak enak, ujung-ujungnya berbuat dosa. Memberikan zakat kepada yang tidak berhak. Ini perlu dirubah ini. Kalau terjadi begini. Di kampung kami di sana Pak, di tempat tinggal saya begitu juga. Dihantar zakat, kadang-kadang ke kami dihantar. Ya saya merasa kaya. Saya punya HP, Honda, rumah aman, gaji walaupun honorer ada, aman. Selalu saya tolak, kami tidak terima zakat. Saya pulangkan. Tidak boleh terima zakat orang kaya. Ini yang penting ditanamkan kepada orang-orang kaya yang berhati miskin. Maka baik bagilah zakat fitrah kurang kaya. Oh menyo kebegak karu. Yujak abad bak malam Senin, malam Selasa. Ini ngaji nak mau, semua nak mau, yang penting protek. Ini yang paling parah sekarang hari ini. Orang kaya pun ikut mengambil harta haram dari zakatnya, dari zakat orang-orang yang sebenarnya diperuntukkan kepada orang-orang yang miskin dan fakir. Ini golongan pertama yang tak boleh menerima zakat. Jadi kayak mana yang sudah kita kasih itu, yang menyata tarik pihak 6 kilo je, ke depan jangan sampai terulang kembali.